Selamat datang di pembahasan soal batang tekan dan sambungan baut. Tugas ini dibuat oleh saya sendiri, Sarah Magdalena, dan teman saya, Putri Trisa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal yaitu kecandakan struktur batang tekan dari profil double kanal U6,5 BJ37 yang memikul beban aksilator faktor sebesar 20 ton. Diketahui panjang batang tekan memiliki panjang 1,5 meter dengan tumpuan sendi-sendi. Tentukan juga jenis baut dan jumlah baut yang diperlukan apabila komponen struktur tersebut memikul beban mati D sama dengan 1 ton dan beban hidup L sama dengan 5 ton. Gunakan baut dengan ulir di bidang geser, diameter baut 8 mm dengan FUB 825 MPa. Dari soal yang ada, kita dapat menyimpulkan data yaitu mutu baja BJ37 dengan FU 370 MPa, FY 240 MPa, NU 20 ton atau 200 kN, L sama dengan 1,5 meter atau 1500 mm, dengan tumpuan sendi-sendi dengan K1. Pada soal ini, kita menggunakan profil baja double kanal U6,5 dengan D 65 mm, dengan B 42 dikali 2 sama dengan 84 mm, dengan TF 7,5 mm, dengan TW 5,5 dikali 2 sama dengan 11 mm, dengan X1 7,5 mm, dengan F2 4 mm, dengan AG 1806 mm kuadrat, dengan RX 25,2 mm, dengan RY 22,9 mm. Maka kita dapat melakukan penyelesaian dengan yang pertama mencari kelangsingan batang. Pada soal ini kita mendapatkan tumpuan sendi-sendi yang berarti faktor panjang tekuk K sama dengan 1. Yang harus diingat adalah lambda sama dengan LK dibagi R lebih kecil dari 200. Yang pertama kita menghitung tekuk ke arah sumbu X. LKX sama dengan K dikali L sama dengan 1 dikali 1500 sama dengan 1500 mm. Lambda X sama dengan LKX per RX sama dengan 1500 per 25,2 sama dengan 59,524 lebih kecil dari 200 yang berarti tekuk ke arah sumbu X yang memenuhi. Yang kedua yaitu tekuk ke arah sumbu Y. LKY sama dengan K dikali L sama dengan 1 dikali 1500 sama dengan 1500 mm. Lambda Y sama dengan LKY per RY sama dengan 1500 per 22,9 sama dengan 65,502 lebih kecil dari 200 yang berarti tekuk ke arah sumbu Y yang memenuhi. Selanjutnya, kita menghitung kekuatan nominal terfaktor batang tekan. Yang pertama, menghitung ke arah sumbu X. Lambda CX sama dengan 1 per Pi dikali LKX per RX dikali akar FY per E. Yang berarti lambda CX sama dengan 1 per Pi dikali 59,524 dikali akar 240 per 200.000 sama dengan 0,657 untuk Pi sama dengan 3,14. Yang berarti lambda CX berada di antara 0,25 dan 1,42. Maka omega X menggunakan rumus 1,43 per 1,6 dikurang 0,67 dikali lambda CX, yang berarti omega X sama dengan 1,43 per 1,6 dikurang 0,67 dikali 0,657 sama dengan 1,233. Selanjutnya kita menghitung kekuatan nominal batang tekan dengan menggunakan rumus NN sama dengan AG dikali FCR sama dengan AG dikali FY per omega X sama dengan 1806 dikali 240 per 1,233 yang menghasilkan 351,5 kN. Untuk mengetahui semua ini memenuhi atau tidak, kita menggunakan rumus NU lebih kecil dari PN dikali NN. Yang berarti 200 kN lebih kecil dari 0,85 dikali 351,5 kN. Yang berarti 200 kN lebih kecil dari 298,775 kN yang berarti memenuhi. Selanjutnya kita menghitung
ke arah sumbu Y. Lambda CY sama dengan 1 per Pi dikali LKY per RY dikali akar FY per E. Yang berarti lambda CY sama dengan 1 per Pi dikali 65,502 dikali akar 240 per 200.000 sama dengan 0,723 untuk Pi sama dengan 3,14. Yang berarti lambda CY berada di antara 0,25 dan 1,2. Maka omega Y memakai rumus 1,43 per 1,6 dikurang 0,67 dikali lambda CY, yang berarti omega Y sama dengan 1,43 per 1,6 dikurang 0,67 dikali 0,723, yang berarti 1,282. Selanjutnya, kita menghitung kekuatan nominal batang tekan dengan menggunakan rumus NN sama dengan AG dikali FCR sama dengan AG dikali FY per omega Y sama dengan 1806 dikali 240 per 1,282 yang menghasilkan 338,1 kN. Untuk mengetahui semua ini memenuhi atau tidak, kita menggunakan rumus NU lebih kecil dari PN dikali NN, yang berarti 200 kN lebih kecil dari 0,85 dikali 338,1 kN, yang berarti 200 kN lebih kecil dari 287,385 kN, yang berarti memenuhi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk pembahasan tentang sambungan baut. Baik, terima kasih Sarah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Putri Trisa, untuk membahas sambungan baut. Nah, untuk menghitung sambungan baut, hal yang pertama kita lakukan adalah menghitung beban tarik terfaktor atau TU. TU ini kita hitung dengan kombinasi 1,2D ditambah 1,6 L, di mana D ini merupakan beban mati dan L adalah beban hidup. Di soal, kita diketahui bahwa nanti batang ini memikul beban sebesar 1 ton beban mati dan 5 ton beban hidup. Sehingga ini perkaliannya menjadi 1,2 dikali 1 ditambah 1,6 dikali 5 sama dengan 9,2 ton. Selanjutnya, kita periksa kekuatan pelat dengan menganalisa kondisi tahanan tarik rencana. Nah, di sini kita hitung luas 2 kali pelat luarnya, yaitu yang ini, yang atas dan yang bawah, yang memiliki tebal pelatnya 6 mm dan lebarnya 84 mm. Ini 2 dikali tebal dikali lebar, sama dengan 1008 mm kuadrat. Lalu ini luas pelat tengah, kita hitung, itu yang ini tadi di profil dapat dari tabel 7,5 mm untuk tebal pelat dan 84 mm untuk lebarnya. Jadi hasil perkaliannya adalah 630 mm kuadrat. Nah, kita ambil yang paling kecil, luas yang paling kecil. Itu ternyata luas pelat tengah. Jadi untuk selanjutnya kita akan hitung dengan berdasar pelat tengah. Ini luas kotor tadi kita sudah hitung 630 mm kuadrat. Kita hitung netonya dengan mengurangkan AG, luas kotor 630 dikurangi N dikali D dikali T. N ini merupakan banyak baut dalam satu potongan, yaitu ini kita asumsikan baut nanti akan berada dalam 2 baris. Jadi N-nya 2, lalu kita kalikan dengan D. D ini merupakan diameter lubang. Diameter lubang kita dapat dari diameter baut ditambah 2 mm, sehingga ini 10 dikali T. T adalah tebal pelat, itu 1,5 sama dengan 480 mm kuadrat. Kita cek AN-nya apakah dia lebih kecil atau lebih besar daripada
85% Ag. Apabila nantinya dia lebih besar, kita hitung AE ini berdasar dengan 85% Ag. Tapi karena ini AN-nya ternyata lebih kecil, 480 mm kuadrat, lebih kecil dari 85% Ag, yaitu 535,5 mm kuadrat. Jadi kita AE-nya kita berdasar dengan AN 480 mm kuadrat. Selanjutnya kita hitung kondisi lelehnya. Kondisi leleh Tn sama dengan Pi dikali Ag dikali Fy. Pi-nya dari leleh itu 0,9, Ag tadi 630, Fy Bc 37 adalah 240, sehingga ini hasilnya sama dengan 15,12 ton. Lalu kita hitung kondisi frakturnya, Tn dikali Pi dikali Ae dikali Fu. Pi-nya untuk fraktur yaitu 0,75, Ae tadi 480, dan Fu dari Bc 37 yaitu 370, sehingga hasilnya 13,32 ton. Nah, di sini kita bisa tarik dua kesimpulan. Untuk nanti tahanan baut kita hitung dalam kondisi fraktur, karena ini kita ambil yang paling kecil. Ternyata yang paling kecil tadi dari antara leleh dan fraktur adalah fraktur, jadi kita nanti Pi-nya ikut fraktur. Lalu yang kedua ini tadi tahanan nominal untuk fraktur ini 13,32 ton. Ternyata dia lebih besar daripada TU-nya. Jadi nanti untuk jumlah baut kita hitung berdasar gaya TU. Selanjutnya kita periksa tahanan baut dalam kondisi geser, tarik, dan tumbuh. Yang geser ini kita Pi dikali Rn. Pi-nya ini adalah tadi 0,75 ya, karena fraktur, lalu dikali 0,4 karena dia baut dengan ulir pada bidang geser, jadi 0,4 koefisiennya, lalu dikali FUB nya 825 kali M dikali M ini kita cara mudahnya adalah ada berapa pertemuan antar pelat. Nah, ini kan pelat 1, 2, 3, berarti ini pertemuannya adalah nih yang merah ini. Karena pertemuannya ini ada 2, jadi M-nya adalah 2. Dikali AB tadi adalah luas penampang baut 1/4 Pi kali 8 kuadrat. Hasilnya adalah 2,49 ton per baut tahanannya. Nah, untuk yang kondisi tarik, Pi dikali Rn 0,75 dikali 0,75 dikali FUB dikali A. Diameter baut yaitu 8, TP adalah tebal pelat 7,5, dan FU 370, untuk BC 370. Dihasilkan 3,99 ton per baut. Data yang paling kecil adalah kondisi tarik, yaitu dengan 2,33 ton. Kita hitung jumlah bautnya dengan membagi TU di 9,2 dibagi 2,33, yaitu kondisi tarik tadi. Hasil 3,948 kita bulatkan menjadi 4 baut. Selanjutnya ini kita lihat ilustrasinya. Tadi kita asumsikan dalam 2 baris. Jadi karena 4 di sini 1, 2, 3, 4 ya. Kita cari dulu S1-nya. S1 ini didapat dari berada di antara 1,5 dB diameter baut dan 4 TP ditambah 100. 4 TP tebal pelat tadi 7,5. Hasilkan berarti S1 ini berada di antara 12 mm sampai 130 mm. Kita ambil 20 mm. Jadi ini S-nya, S1. Ini kita cari S-nya. S-nya itu berada di antara 3 dB dan 15 TP. Diameter bautnya tadi
Jadi 3 kali 8 24 dan 15 TP. TP tadi tebal plat 7,5. Ini 112,5. Kita ambil 50 mm. Seperti ini ilustrasinya. Lebar plat 84 ya. Ya, selanjutnya kita hitung ANV-nya. ANV ini kita dapat dari AGV dikurangi 1,5 lubang. 1,5 lubang ya. Ini, tapi karena ini ada 2 sisi, jadi dikali 2. Kedua dikali 70. 70 ini ya. Ininya 70 dikali 7,5 tebal plat dikurangi 1,5 dikali 8 tambah 2, jadi diameter lubang dikali 7,5 tebal plat sama dengan 825 mm kuadrat. Lalu kita hitung ANT-nya. ANT ini didapat dari pengurangan AGT dikurangi setengah lubang. Jadi 2 dikali 20 dikali 7,5 dikurangi 0,5 dikali 8 plus 2 ditambah 7,5 sama dengan 225 mm kuadrat. Nah, FU dikali ANT, FU nya 370 dikali ANT tadi 225 sama dengan ini 8,32 ton. Lalu kita hitung 0,6 FU ANV nya. 0,6 dikali 370 dikali 825 sama dengan 18,31 ton. Nah, ini karena FU ANV nya lebih kecil ya daripada 0,6 dikali FU dikali ANV, jadi maka kondisi geser faktor tarik leleh menentukan ini tarik nominalnya 0,6 FU dikali ANV ditambah FY dikali AGT. Ini 0,6 dikali 370 dikali 825 ditambah FY 240 dikali AGT. AGT tadi 2 dikali 20 dikali 7,5 sama dengan 25,51 ton. Nah, ini kekuatan tarik nominal terfaktornya kita lihat apakah dia lebih kecil atau lebih besar. Ini dengan P dikali TM ini 0,75 dikali 25,51 dari sini dihasilkan 19,13 ton. Jadi dia lebih besar daripada TU, beban yang harus dipikul oleh batang. Jadi 4 baut dengan jarak 20 dan 50 ini memenuhi syarat atau dapat digunakan. Ya, itu tadi adalah pembahasan tentang soal batang tekan dan sambungannya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.